sangatlah indah. Tanpa beban pikiran dan perasaan yang berat, bermain adalah pujaan bagi mereka. Hal-hal kecil saja bisa membuat mereka bahagia hanya dengan diberi lollipop warna-warni, berlari-larian di atas lumpur, menari di bawah riuhnya hujan, dan hal unik lainnya bisa dengan mudah membuat hati mereka meloncat-loncat. Betapa senangnya ya mengingat masa-masa kecil dulu. Sampai-sampai terkadang orang dewasa ingin kembali ke masa itu. Pikirnya karena saat itu beban hidup masih terasa santai dan menyenangkan. Apakah kamu juga berpikir begitu, Rangers? Eits, tapi bagi sebagian orang, masa kecil itu tidak bermakna demikian saja. Ada luka dan duka terpendam dalam diri mereka, baik dalam kurun waktu yang singkat maupun berkepanjangan, membekas dalam kehidupan mereka. Misalnya, yang sering kita kenal yaitu dengan sebutan trauma. Psikolog Kate Esselman mengatakan bahwa anak-anak seringkali tumbuh dengan peristiwa traumatis. Trauma masa kanak-kanak menurut psikologi diklasifikasikan dalam studi yang serius. Saat masa kanak-kanak, seseorang dapat melalui berbagai pengalaman traumatik psikologis seperti kehilangan, kekerasan, kurang kasih sayang, pelecehan fisik, dan lain sebagainya. Menurut National Institute of Mental Health, trauma masa kecil adalah pengalaman yang membuat anak menderita atau sakit secara emosional. Psikoterapis Amy Morin LCSW menyatakan kalau pengalaman yang bisa menimbulkan trauma masa kecil itu biasanya terjadi secara tidak terduga, terjadi secara berulang, dilakukan oleh seseorang yang sengaja berbuat jahat dan anak tidak siap menghadapinya. Memang tidak mudah untuk membantu anak melewati trauma yang dialaminya. Namun untuk mengurangi resiko trauma pada anak bisa dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik bagi sang anak dan mengupayakan untuk selalu mendorong dan membantu mereka dalam situasi apapun. Tetapi jika itu tidak berhasil, maka segeralah mencari bantuan kepada yang profesional. Itu sangat diperlukan. Kalau tidak ditangani dengan benar, maka trauma masa kecil bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder atau dikenal dengan sebutan PTSD. Menurut Medical News Today, PTSD dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan perilaku, rendahnya kepercayaan diri, kecemasan, pikiran bunuh diri, serta berbagai masalah emosi dan psikologis negatif. Parahnya, trauma masa kecil dapat memiliki efek buruk yang berlangsung seumur hidup. Luka tersebut bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental si anak, bahkan hingga ia beranjak dewasa kelak. Karenanya, sangat penting untuk kamu mengenali tanda-tanda secara psikologis jika seseorang memiliki trauma masa kecil. Yuk, simak baik-baik. Pertama, kamu cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Penderita trauma masa kecil cenderung memiliki emosi yang tak tentu atau sering disebut mood swings. Ini dapat terjadi jika saat masa kecilnya ia tidak pernah dapat mengekspresikan perasaannya dengan benar. Misalnya, apapun keinginannya selalu dibantah oleh orang tuanya. Kedua, kamu tidak dapat menerima kritik sekecil apapun. Alasan bahwa seseorang dengan trauma masa kecil tidak menerima kritik dengan baik bisa terjadi jika dulu secara mental dan emosional anak sering diabaikan oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya, sehingga ia tidak dapat menerima kritikan sekecil apapun sebab emosi yang selalu didahulukan. Itu berarti perhatian dan kasih sayang dari orang tua adalah hal penting bagi perkembangan psikologis anak. Ketiga, trauma masa kecil menjadikanmu mengisolasi diri hingga susah untuk mempercayai seseorang baik dalam hubungan, pekerjaan maupun pertemanan. Sebagian besar penderita trauma masa kecil memiliki hubungan yang toksik. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat kanak-kanak ia tidak pernah diajarkan untuk mempercayai intuisi mereka sendiri. Dalam sebuah hubungan, mereka sering merasa tak dihargai dan tak didengar ketika berbicara,
sehingga mereka cenderung tertutup dan memutuskan hubungan dengan orang lain. Keempat, di saat ia berani menjalani sebuah hubungan, ia akan bersikap overprotective dan butuh perhatian lebih. Bagi penderita trauma masa kanak-kanak, bukan berarti mereka tak bisa menjalin sebuah hubungan baru. Namun, ketakutan akan kehilangan seseorang justru membuat mereka sangat waspada pada pasangannya, hingga menjadikannya overprotective dan selalu butuh diperhatikan. Kelima, muncul perasaan depresi, malu, hingga putus asa. Tanda lainnya, trauma masa lalu membuat penderita sering merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dendam, penyesalan, perasaan bersalah, hingga keputusasaan dalam hidupnya kini. Itulah mengapa faktor-faktor tersebut dapat berimbas hingga dewasa dan membuat penderita menjadi depresi dan sedih. Keenam, bersikap pasif dan tidak menunjukkan perasaan. Jika masa lalunya saat anak-anak ia pernah merasakan kehilangan atau ditinggalkan seseorang yang mereka cintai, penderita cenderung menghindari perasaan buruk masa lalu itu terjadi lagi. Akhirnya, mereka memilih untuk bersikap pasif dan tak mau larut dalam perasaan dan hubungan tertentu. Ketujuh, merasa tak percaya diri dengan keadaannya. Chronic tension, trauma yang berasal dari luar tubuh seperti pelecehan, penyerangan, dan stres bisa menyebabkan otak sangat aktif dalam merespon terhadap fight or flight response. Ini merupakan salah satu keadaan mudah grogi dan stres dalam keadaan yang penuh tekanan. Selama mengalami ini, tubuh akan secara otomatis menyesuaikan diri dan menjadi tegang. Orang yang pernah mengalami trauma masa kecil akan bertindak seolah-olah ancaman akan tetap ada. Jika masa lalu mereka pernah dihina secara fisik, dianiaya atau diabaikan, hal itu berimbas pada kurang kepercayaan diri anak. Hingga dewasa, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri dan merasa malu atas keadaannya. Pengalaman masa kecil adalah rasa sakit seseorang yang dibawa hingga kini, baik secara sadar dan tidak sadar. Tetapi setelah beranjak dewasa, bukankah kita memiliki kemampuan untuk belajar memperbaiki diri dan menjadi lebih bijak pada kehidupan kita kini? Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana caranya, yuk saksikan di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya Rangers.